Yo, what's up para Bujang people sekalian? Kembali lagi bersama admin Bujang di sini. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan kisah DC Zombie isu yang ke-6, di mana di isu sebelumnya, Flash yang telah berubah menjadi zombie akibat terkena serangan zombie Martian Manhunter mulai menyebarkan virus zombie dengan kecepatan supernya. Dan demi menghentikan The Flash ini, Superman pun menabrakkan dirinya ke tubuh Flash, hingga tubuh The Flash ini hancur menjadi tumpukan daging. Namun sayangnya, hal ini membuat Superman juga ikut terinfeksi dan berubah menjadi zombie. Nah, bagaimana kelanjutan kisah DC zombie ini? Oke, langsung saja kita mulai. Isu ke-6 ini dibuka dengan Superman yang sudah berubah menjadi zombie dan kembali ke bumi. Zombie Superman ini mulai menghancurkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Sementara itu di Fortress of Solitude, para superhero berkumpul dan membahas mengenai Superman yang sudah menjadi zombie. Cyborg menyarankan jika mereka harus segera meninggalkan bumi, karena zombie Superman sangatlah berbahaya. Namun para superhero lainnya mengatakan jika mereka harus mengalahkan Superman, karena jika tidak, Superman bisa saja menghancurkan bahtera luar angkasa mereka saat bahtera itu lepas landas. Dan di saat para superhero bertanya-tanya bagaimana cara mengalahkan Superman, Batman yang baru alias Damian menunjukkan sebuah flashdisk dan berkata, "Dengan ini kita akan mengalahkan Superman." Damian kemudian membuka isi dalam flashdisk tersebut sambil mengatakan jika Batman telah meninggalkan rencana untuk mengalahkan sebagian besar superhero. Green Arrow pun menanggapi perkataan Damian. Tentu saja si Batman melakukan itu. Bruce bahkan tidak perlu hidup untuk menghadapi kita semua. Mendengar Green Arrow, Damian membalas dengan berkata, "Sebenarnya, Batman tidak membuat rencana antisipasi untuk dirimu." Green Arrow tentu merasa kesal mendengar hal ini. Dia menganggap kalau Bruce itu tidak berpikir dirinya berbahaya. Dan Green Arrow dengan pedenya berkata, "Jika mau, aku bisa menjadi ancaman tingkat planet." Kemudian lanjut ke pembicaraan mengenai cara mengalahkan Superman. Mereka akan menggunakan batu Kryptonite. Namun, Kryptonite yang mereka miliki tidaklah cukup untuk membunuh Superman. Secuil Kryptonite ini paling cuma bisa membuat Superman melambat saja. Wonder Woman pun mengatakan jika dia punya solusi lain. Kemudian Wonder Woman menyuruh Cyborg dan Green Lantern untuk ikut bersamanya. Sementara itu menyuruh hero yang lainnya untuk memindahkan orang-orang yang selamat masuk ke dalam bahtera. Wonder Woman pun kemudian menempa pedang Athena-nya dan menggabungkannya dengan Kryptonite. Wonder Woman mengatakan kalau Superman itu rentan terhadap Kryptonite dan sihir. Maka dengan menggabungkan keduanya, hal itu akan mampu untuk mengalahkan Superman ini. Setelah pedangnya siap, Wonder Woman, Cyborg, dan Green Lantern pergi menuju ke tempatnya Superman. Lalu scene berpindah ke hutan Gotham. Di sini para hero sudah memasukkan sekitar 6.004.709 orang ke dalam satu buah bahtera. Namun meskipun sudah sebanyak ini, masih banyak orang yang belum masuk ke dalam bahtera. Poison Ivy dan Harley pun juga memilih untuk tidak meninggalkan hutan mereka. Sementara di Themyscira di bahtera yang satu lagi, saat memasukkan orang-orang yang selamat ini, Themyscira ini diserang oleh sesuatu. Ternyata Aquaman beserta para zombie Atlantiannya dan juga monster lautnya menyerang Themyscira. Melihat hal itu, Green Arrow langsung memanah Aquaman hingga menembus kepalanya dan jatuh ke lautan. Lalu Green Arrow berkata, "Dan Batman berpikir aku tidak berbahaya. Aku, orang yang bisa menembak Raja Lautan yang memerintah monster Kraken hingga tumbang. Tai kucing kau Batman." Namun meskipun Aquaman berhasil dilumpuhkan, pasukan zombie Atlantiannya tidak berhenti menyerang. Wonder Girl beserta pasukan wanita Amazon bersama-sama menghadapi serangan zombie Atlantian ini. Para superhero di sana pun juga bertahan, sambil melindungi bahtera dari gempuran para zombie. Namun tampaknya pertarungan ini lebih menguntungkan pihak zombie, di mana banyak wanita Amazon yang mulai terinfeksi. Hal ini membuat mereka harus pergi dari sana sesegera mungkin. Ibu Diana menyuruh mereka untuk segera lepas landas dan meninggalkannya. Ya, Themyscira yang disebut sebagai Pulau Paradise pun jatuh pada hari itu. Sementara di sisi lain dunia, Superman yang mengamuk dan menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya didatangi oleh Green Lantern, Wonder Woman, dan juga Cyborg. Green Lantern membuat semacam pembesar suara dari cincinnya.
dan menggunakan kekuatan suaranya untuk menyerang Superman. Serangan ini berhasil. Superman menjadi tertunduk di sana sambil kesakitan. Superman lalu terbang ke arah Green Lantern dan menyerangnya. Cyborg ikut membantu dengan menyerang Superman dari belakang. Superman yang diserang dari dua arah tiba-tiba saja ditebas oleh Wonder Woman. Wonder Woman berhasil memutus lengan Superman, kemudian langsung menusuk dada Superman ini hingga tembus. Tapi hal ini ternyata belum cukup. Superman yang tertusuk langsung meninju perut Wonder Woman hingga robek. Wonder Woman pun terjatuh ke bawah, sedangkan Superman melesat terbang menuju bahtera luar angkasa yang membawa penduduk bumi tadi. Wonder Woman kemudian menyerahkan pedangnya kepada Green Lantern dan meminta Green Lantern untuk segera menghentikan Superman, sementara Cyborg tetap berada di sisi Wonder Woman. Lalu kita beralih ke bahtera, di mana John, anaknya Superman, menyadari ayahnya sedang menuju ke arah mereka. John pun berniat menghentikan Superman. Lalu dia keluar dari bahtera dan saling beradu hantaman dengan ayahnya. Hantaman ini berhasil membuat Superman terhenti. Green Lantern pun mendekati Superman untuk menyerangnya. Di saat bersamaan, muncullah Green Lantern Corps di sana. Setelah Dinah menjelaskan situasinya, pasukan Green Lantern pun bersiap untuk menyerang Superman. Anti-Life Equation yang ada di dalam tubuh Superman pun menyadari jika Superman tidak akan bertahan melawan satu pasukan Green Lantern ini, maka Anti-Life Equation pun membuat pilihan lain untuk membunuh mereka semua, yaitu dengan cara pergi ke matahari dan mengkonsumsi matahari hingga habis. Hal ini tentu akan membuat tata surya menjadi dingin dan mati. Melihat hal itu, Green Lantern mengatakan kalau cahaya dari Green Lantern tidak cukup kuat untuk mencapai inti jantung sebuah bintang. Maka mereka pun mengambil pilihan lain dengan cara segera pergi dari sana dan membantu orang-orang yang selamat dari bumi ini mencari rumah baru mereka. Sementara di bumi, Cyborg menggunakan Lasso of Truth untuk mengikat Wonder Woman dan menanyakan Wonder Woman yang sudah berubah menjadi zombie ini tentang obat dari virus zombie Anti-Life Equation. Zombie Wonder Woman mengatakan jika obatnya ada pada Cyborg, karena Cyborg adalah patient zero dari virus ini. Mendengar hal itu, Cyborg pun langsung syok karena dia sudah membunuh banyak zombie yang seharusnya bisa disembuhkan menjadi manusia lagi. Cyborg pun berniat pergi ke bahtera untuk memberitahu rekan-rekannya. Namun karena syok tadi, Cyborg tidak sengaja melepaskan Lasso of Truth dari tangannya. Hal ini membuat Wonder Woman terlepas dan mematahkan kepala Cyborg ini hingga terlepas dari tubuhnya. Sementara di dalam bahtera, Lois dan anaknya beserta para penduduk bumi memandangi luar angkasa sambil menanti planet baru yang akan mereka panggil sebagai rumah. Dan isu ke-6 pun berakhir di sini. Sebenarnya kisah dari DC Zombie ini masih ada kelanjutannya di komik lain. Nah, jika kalian ingin admin Bujang membahas kelanjutannya, silakan tulis di kolom komentar. Oke, like video ini jika kalian suka, dan subscribe channel ini biar admin Bujang semakin semangat untuk bikin konten menarik lainnya. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.